Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 9. Hari ini kita akan belajar lagi tentang garis singgung persekutuan ya. Nah, sebelumnya teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang garis singgung persekutuan dalam. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang garis singgung persekutuan yang luar ya. Garis singgung persekutuan luar. Oke. Yang mana sih garis singgung persekutuan luar itu? Kalau teman-teman lihat di gambar, seperti biasa garis singgung itu biasanya antara dua lingkaran ya, lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Nah, kalau di gambar ini, garis singgung persekutuan luar itu adalah garis singgung yang bersentuhan antara keliling lingkaran satu dan keliling lingkaran yang kedua di bagian luarnya, yaitu yang dari A ke B ini. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah si D ini, ya, garis D. Nah, kita bisa mencari bagaimana panjang garis D dengan jari-jari yang diketahui dari lingkaran besar sama lingkaran yang kecil, dan juga jaraknya. Jaraknya antara lingkaran besar dan lingkaran kecil ini dilambangkan dengan P. Kemudian jari-jarinya yang lingkaran besar dilambangkan dengan R besar, jari-jari lingkaran yang kecil dilambangkan dengan R kecil. Jadi seperti itu ya. Kemudian hubungannya bagaimana supaya mereka bisa saling melengkapi untuk saling mengetahui satu sama lain ya. Jadi hubungannya Pak Janur coba buatkan sebuah garis imajiner, garis buatan. Ini akan membuat nanti ini jelas ya bagaimana hubungan antara ini bisa menghitung satu sama lain ya. Ya, kira-kira seperti itu garisnya. Ada garis merah yang sebelumnya nggak ada ya, garis merah yang sebelumnya nggak ada. Kemudian ada sebuah titik yang baru yang terbentuk. Titiknya ada di sebelah sini ya. Kita kasih warna titiknya warna hitam aja. Nah, titik hitam ini itu namanya titik S ya. Kita tambahkan S di sini. Nah, titik S. Nah, kalau digambarkan kembali teman-teman, kalau digambarkan kembali di bawah supaya lebih jelas, Pak Janur akan coba gambarkan yang hanya segitiganya aja ya. Yang segitiganya aja, maka akan terbentuk segitiga seperti ini. Begitu ya. Yang ini S, yang ini M, yang ini N. Jelas ya. Nah, kemudian karena tadi habis dipotong oleh garis imajiner, maka wilayah yang bagian ini Pak Januar highlight ya. Coba dilihat wilayah bagian yang ini berarti adalah sebuah bentuk persegi ya. Sebuah bentuk persegi panjang. Persegi panjang, yaitu persegi panjang A, S, N, dan B. A, S, N, B. Persegi panjang itu. Nah, yang berhadapan berarti sama panjangnya, ya kan? Yang berhadapan berarti sama panjangnya. Berarti bisa dikatakan sisi S ke N, yang ini S ke N, itu sama dengan D. Ya. Karena mereka berhadapan ya. Ini sama dengan ini ya, garisnya. Panjangnya juga sama. Nah, berarti kita bisa katakan S dan N ini panjangnya sama kayak D. Kemudian M dan M ke N ini P. Nah, lalu yang di sini ini apa? Ini gimana cara mencari tahu panjangnya gimana? Nah, ini hubungannya dengan jari-jarinya teman-teman. Dari garis dari A ke M itu merupakan R besar, sedangkan garis dari B ke N itu adalah R kecil ya. Ini R kecil di sini, B ke N ini R kecil. Nah, dari A ke S ini sama dengan R kecil, sedangkan dari S ke M itu berapa berarti dari S ke M itu sama dengan R besar dikurang R kecil. Jadi seperti itu ya.
banyak sekali coretannya ya, mudahan bisa dipahami aja ya. Nah berarti yang tanda tanya ini kita sudah bisa ketahui dia adalah R besar dikurang R kecil, seperti itu ya. Nah akhirnya kita bisa menghubungkan teman-teman, kalau dari garis yang berpotongan tadi ini, garis imajiner warna merah, maka bisa dikatakan kalau sisi yang di sini adalah sisi siku-siku ya. Garis yang berada di hadapan siku-siku berarti garis miringnya. Berarti kalau dituliskan rumusnya Pitagoras, P kuadrat sama dengan R besar dikurang R kecil kuadrat ditambah D kuadrat, gitu ya. Kemudian kalau yang ditanya ternyata garis singgung persekutuan luarnya, berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat, gitu ya. Kalau yang ditanya jari-jarinya, R besar dikurang R kuadrat, R besar dikurang R kecil kuadrat, berarti ini P2 dikurang D kuadrat. Nah dapat deh rumusnya, itu hubungannya ya. Nah teman-teman silakan dicatat rumusnya, nanti kita coba akan terapkan ini dalam sebuah soal supaya bisa langsung praktek ya. Biasanya akan lebih mudah ketika nanti ketemu dengan soal. Jadi ini yang Pak Janar kotakin warna hijau, itu ada rumusnya, silakan dicatat. Ini adalah rumus dari garis singgung persekutuan luar. Rumusnya ini nih, yang D, karena garis singgung persekutuan luar adalah D ya. Dan yang lain di atas atau di bawahnya ini adalah rumus modifikasinya. Kalau ternyata yang ditanya adalah P, kalau yang ditanya ternyata adalah jari-jarinya misalnya kayak gitu ya. Oke, Pak Jana cukupkan untuk materi kita hari ini untuk garis singgung persekutuan luar. Semoga paham. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Pak Jana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.